situasi kenapa negara Singapura tuh tak nak ambil tenaga kerja laki-laki dari Indonesia. Karena tenaga kerja laki-laki dari Indonesia nih kaki gaduh. Asal nak berkelahi terus. Tapi diorang ini bukan begado beda. Diorang ini merampok warga Jepang. Kita nih harus bercakap apa adanya tentang karakteristik warga negara Indonesia kita. Kalian jangan contoh sekretaris desa di Majalengka di Pulau Jawa ini ya. Kalau nak beli diamond top up segala macam di dalam game tuh pakai uang sendiri, jangan pakai uang negara. Malaysia dengan Singapura tuh paspornya kuat beda. Tapi kita tidak bisa terima kalau negara kita dikorupsi semua. Engkau jangan cakap macam gitu beda. Nanti semakin susah warga Indonesia nak kerja di Jepang. Halo warga Malaysia, tak semua warga Indonesia tuh punya mental korupsi di dunia. Tapi kalau ada kesempatan rata-rata orang Indonesia korupsi beda. Warga negara Indonesia di Jepang kembali melakukan kriminal, rampok rumah warga Jepang dan lukai korban. Inilah situasi kenapa negara Singapura tuh tak nak ambil tenaga kerja laki-laki dari Indonesia. Karena tenaga kerja laki-laki dari Indonesia nih kaki gaduh. Asal nak berkelahi terus. Tapi diorang ini bukan begado beda. Diorang ini merampok warga Jepang. Kalau dia ketahuan pasti bergaduh tak, Ce? Ya belum tentu, bisa aja dia ini menyerahkan diri. Kita nih harus bercakap apa adanya tentang karakteristik warga negara Indonesia kita. Jadi tenaga kerja laki-laki Indonesia juga sering begado dekat Malaysia. Buat orang warga Malaysia yang nonton video ini, coba korang komen dekat bawah apakah pekerja dari Indonesia atau Filipina ataupun Bangladesh yang sering bergaduh dekat negara Malaysia. Komen dekat bawah Buat apalah diorang nih begado dekat negara orang ya. Diorang nih harus ingat kalau cari kerja di negara sendiri itu susah, tapi malah begado dekat negara orang. Nah itulah orang cakap di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Tapi sekarang nih beda, ada macam kacang lupa kulit pula nih beda. Nah buat-buat pula lah kelaku kampung dia dibawa ke negara orang. Di Indonesia nih korupsi, merampok, merampas hak orang itu hal biasa. Macam ini nih contohnya nih, Sekdes di Majalengka. Majalengka nih Pulau Jawa. Korupsi dana desa sebesar 513 juta rupiah demi apa? Beli diamond Mobile Legend. Aneh kan? Halo, bawa korang bocah FF dengan bocah Mobile Legend. Pernah nggak kalian beli diamond di Mobile Legend atau di FF sampai 500 juta pakai uang negara? Kalau belum pernah, sekretaris Majalengka juara. Buat kalian gamer-gamer yang profesional, kalian jangan contoh sekretaris desa di Majalengka di Pulau Jawa ini ya. Kalau nak beli diamond top up segala macam di dalam game tuh pakai uang sendiri, jangan pakai uang negara. Kalau nak beli Bitcoin beda? Beli Bitcoin, investasi apapun, jangan pakai uang negara, pakai uang sendiri. Jadi macam mana tuh beda sekretaris desa dekat Majalengka tuh? Asetnya diambil tak? Dari total dana yang digelapkan baru sekitar 65 juta yang dikembalikan. Sisanya 448 juta lebih nih diraip aja sama dia. MGS mengaku beraksi seorang diri dalam waktu Februari sampai Maret 2025. Wih, cuma sebulan aja 500 juta. Saat ini dia ditahan di lapas kelas 2B Majalengka. Ia dijerat undang-undang tindak pidana koruptor dan terancam hukuman penjara 4 hingga 20 tahun. Kasus ini terbongkar bukan karena audit tapi berkat laporan masyarakat. Masyarakat yang lapor nih bahaya nih beda nasib deh. Apa kena santet? Lah lapor-lapor orang korupsi ini kan ada risikonya beda. Terus TKI yang merampok dekat Jepang tuh apa cerita? Nah inilah beda, buat malu Indonesia. Indonesia ini udah tercoreng nama dia. Halo warga Malaysia, korang dah biasa kan tengok orang Indonesia nih buat kriminalitas di negara korang. Nah sekarang warga Indonesia next level, buat kekacauan, buat kriminal di negara Jepang. Sekejap lagi mungkin dekat Korea. Jangan-jangan sekejap lagi warga negara Indonesia ini buat kekacauan dekat Amerika sama Australia beda. Inilah yang bikin situasi paspor Indonesia yang warna hijau tuh tak kuat ke berbagai negara. Beda sama Malaysia, Singapura. Malaysia dengan Singapura tuh paspornya kuat beda. Iyalah, paspor Malaysia sama Singapura nih, kalau kau nak pergi ke Korea tuh tak perlu urus visa. Kalau paspor Indonesia nak ke Korea harus urus visa beda. Bukan hanya buat visa, surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan tidak mampu, fotokopi KTP yang paling banyak. Untuk apa fotokopi KTP bawa banyak-banyak ke Korea? Supaya engkau kalau nak ngapa-ngapain tuh, engkau kasih fotokopi KTP ke di Korea. Lah, Korea tuh bukan Indonesia beda. Kalau Indonesia wajar, nak apa-apa, nak urus apa-apa tuh pakai fotokopi KTP. Halo warga Malaysia, di negara korang kalau nak ngurus apa-apa tuh wajib tak harus ada fotokopi KTP atau fotokopi IC. Komen dekat bawah. Karena kalau di Indonesia nih, kalau engkau nak mengurus apapun, engkau harus ada sertakan fotokopi KTP. Padahal katanya KTP di Indonesia ini sudah elektronik kan beda. Tapi kenapa masih harus perlu fotokopi KTP? Halo pemerintah Indonesia di tahun 2999, apa
Apakah fotokopi KTP di Indonesia masih ada di tahun 2999? Coba korang komen di bawah. Jadi Indonesia di tahun 2999 masih pakai fotokopi KTP beda. Ini aku baru tanya sama netizen di tahun 2999. Tunggu dia orang komen. Tahun 2999 masih lama beda. Kita masih hidup tak? Kita tunggu aja lah YouTube nih. Di tahun 2999 tuh orang yang masih hidup di tahun segitu langsung komen di bawah. Berarti YouTube pun masih ada beda di tahun 2999. Namun dia udah jadi butuh. Jadi Pak Sekdes Majalengka nih, Ce, dia nih terancam hukuman penjara 4-20 tahun, Ce. Aku tak percaya beda. Apa pula? Di Indonesia ini yang korupsi 300 triliun aja beda dijatuhkan hukuman 3 tahun dan itu masih bisa dipotong lagi masa tahanannya. Buat warga Majalengka, macam mana nasib Pak Sekdes Majalengka ini? Apakah hukumannya berat atau sudah keluar dari penjara? Buat korang warga Majalengka, warga Pulau Jawa dan warga Indonesia, Pak Sekdes Majalengka ini jangan kalian jadikan motivasi ketika kalian berkuasa nanti. Di saat kondisi ekonomi lagi sulit begini malah lihat berita korupsi lagi, kata Faris. Korupsi itu memang sinonim dengan negara Indonesia beda. Berkat laporan masyarakat, kalau masyarakatnya diem aja sampai berapa banyak ya yang dikorupsi? Kata Purwoko Nugroho. Sekarang masyarakat yang melapor ini bagaimana nasibnya? Kalau lapor dia rame-rame agaknya aman lah, Ci. Jadi kalau lapor sendiri-sendiri bahaya beda. C, kita nih Indonesia, kita nih hidup dengan penuh keterbelakangannya. Tapi kita tidak bisa terima kalau negara kita dikorupsi semua. Halo warga Malaysia, tak semua warga Indonesia tuh punya mental korupsi di dunia. Tapi kalau ada kesempatan rata-rata orang Indonesia korupsi beda. Kau tahu dari mana, C? Contohnya korupsi waktu. Banyak teman-teman aku yang kerja kantoran, dia malah ngular kemana-mana. Yang harusnya kerja dia tak kerja. Plot twistnya adalah ternyata ranknya stuck di Legend 5. Kata Silent. Dijawab sama Noviante, si anjing. Tapi untuk orang-orang Indonesia yang sudah menjabat di Indonesia, bahkan mereka ada yang sudah bekerja di Jepang, macam mana tuh mereka masih melakukan kriminal, masih melakukan kerampokan di luar negara dan masih korupsi? C, dia ini pasti ada alasan kenapa dia merampok di Jepang. Iya, tapi motivasinya tuh apa sampai dia nih mau merampok warga negara Jepang di sana, bahkan sampai melukai. Bahkan ini bukan pertama kalinya, sebelumnya ada membegal, ada menikam. Itu macam mana tuh beda? Ini pesan untuk pemerintah Jepang, jangan terima tenaga kerja dari Indonesia. Jangan terlalu terima lah, pilih-pilih lagi. Tengok latar belakangnya macam mana. Engkau jangan cakap macam gitu beda. Nanti semakin susah warga Indonesia nak kerja di Jepang. Lah sekarang orang Indonesia yang pergi merampok itu kan dah masuk ke berita Jepang. Cik, tak perlu deh podcast kita ni ditonton. Dah tahu juga orang tuh. Pemerintah Jepang ni pandai, Cik. Tak macam pemerintah macam tu. Pemerintah mana? Adalah yang macam tu. Berarti Indonesia ini memang kaya menggelontarkan duit sebanyak itu untuk impor minyak dari Amerika. Kau tahu Balikpapan? Balikpapan ini adalah kota penghasil minyak mentah dengan minyak yang dah jadi pun ada dekat sana. Tapi bisa kan banyak SPBU di Balikpapan itu ngantri banyak beda. Ya itu tandanya beda. Indonesia ini masih bergantung sama negara Amerika, belum menjadi negara mandiri. Kau ni pemerintah Indonesia nak negosiasi dengan Amerika pun salah. Bukan salah, tapi kalau impor minyak dari Amerika ke Indonesia itu kan perjalanannya itu operasionalnya tinggi beda. Kenapa Indonesia ini tak impor minyak aja dari Malaysia? Kan Malaysia ni harga minyak BBM-nya lebih murah.